Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Rusia dikabarkan tengah menyiapkan turnamen Piala Dunia tandingan yang akan digelar bersamaan dengan Piala Dunia 2026 FIFA. Ajang alternatif tersebut rencananya mengundang negara-negara yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Informasi lainnya pemirsa, FIFA kembali menjadi sorotan setelah memutuskan menghapus bagian hukuman Cristiano Ronaldo jelang Piala Dunia 2026. Kebijakan itu memicu kegelisahan dari beberapa calon lawan Portugal yang dinilai keputusan tersebut kontroversial dan berpotensi tidak adil. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Persatuan Sepak Bola Rusia dikabarkan tengah menyiapkan sebuah turnamen besar bertajuk Piala Dunia Tandingan. Turnamen ini rencananya digelar bersamaan dengan Piala Dunia 2026 versi FIFA yang berlangsung di Amerika Serikat. Laporan dari sejumlah media Eropa menyebutkan Rusia ingin mengundang negara-negara yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 untuk ambil bagian dalam ajang alternatif ini. Mengutip laporan media Eropa, turnamen tersebut akan diikuti 9 negara. Dan digelar pada Juni hingga Juli 2026 di 4 stadion yang pernah digunakan untuk Piala Dunia 2018. Dari daftar undangan, tidak terdapat nama timnas Indonesia. Hanya satu wakil Asia yang tercatat diundang yakni Cina. Meski demikian, timnas Indonesia sebenarnya mampu bersaing. Terbukti pada match D9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sukses menaklukkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Negara-negara yang diproyeksikan diundang antara lain Serbia, Yunani, Chile, Peru, Venezuela, Nigeria, Kamerun, Armenia, dan Cina. Kesembilan negara ini tersingkir di babak kualifikasi dan tidak berhak tampil di Piala Dunia 2026 versi FIFA. Pertanyaan pun muncul, jika diundang Rusia, apakah timnas Indonesia sanggup tampil?
Periode Juni hingga Juli biasanya menjadi waktu libur bagi para pemain yang berkarir di Eropa. Sehingga diperlukan kesediaan dari JHS dan kawan-kawan untuk ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Namun, jika tim Garuda tidak diundang, kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri di ajang lain. Pada Juli hingga Agustus 2026, Piala AFF 2026 akan digelar. Momen ini jadi ajang penting untuk melihat racikan juru taktik anyar Garuda. Keputusan FIFA memberikan keringanan hukuman kepada Cristiano Ronaldo jelang Piala Dunia 2026 memicu polemik baru. Badan sepak bola dunia itu disebut-sebut dapat menghadapi gugatan dari negara-negara yang berpotensi satu grup dengan Portugal. Sebelumnya, Ronaldo terancam absen pada 2 laga awal fase grup akibat insiden sikutan terhadap Dara Osea. Tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan tersebut semestinya berbuah skor 3 pertandingan di seluruh ajang resmi. Penyerang berusia 40 tahun itu bahkan sudah menjalani 1 laga skorsing saat Portugal menang 9-1 atas Armenia pada babak kualifikasi pekan lalu. Namun FIFA kemudian membuat keputusan mengejutkan dengan menangguhkan 2 sisa hukuman Ronaldo selama masa percobaan 1 tahun. Dengan demikian, Ronaldo tetap dapat tampil sejak laga pertama Piala Dunia, kecuali dirinya mengulangi pelanggaran serupa dalam periode tersebut. Menurut laporan Daily Mail, kebijakan ini berpotensi menimbulkan keberatan dari negara-negara yang nantinya berada satu grup dengan Portugal. Mereka disebut dapat membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, di mana lembaga arbitrase independen yang berwenang membatalkan keputusan FIFA jika ditemukan pelanggaran prosedur atas ketidaksesuaian regulasi. Situasi ini menjadi menarik karena FIFA belum pernah menangguhkan sebagian hukuman pemain dalam konteks Piala Dunia. Sementara itu, media asal Inggris lainnya melaporkan bahwa pasal 27 Kode Disiplin FIFA memang memungkinkan federasi sepenuhnya atau sebagian menangguhkan hukuman pemain dengan masa percobaan antara 1 hingga 4 tahun. Atas dasar itu, FIFA merasa keputusannya sudah sesuai aturan. Meski begitu, menurut sumber Daily Mail, negara yang ingin mengajukan gugatan harus mampu membuktikan bahwa mereka dirugikan secara langsung oleh keputusan tersebut dan memiliki kepentingan hukum yang sah untuk dilindungi.
Rumor mengenai calon pelatih baru timnas Indonesia semakin memanas setelah sejumlah nama mulai masuk dalam daftar kandidat. PSSI saat ini tengah mencari pelatih kepala anyar usai memutus kontrak Patrick Kluivert yang gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang mencuat adalah Giovanni Van Bronckhorst. Kabar tersebut diberitakan oleh media Inggris Football Insider 247 yang menyebut pelatih asal Belanda itu menjadi kandidat kuat pengganti Kluivert. Media tersebut menyebut hubungan erat Indonesia-Belanda serta banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia disebut menjadi alasan mengapa figur asal negeri kincir angin itu dinilai relevan. Menurut informasi yang diperoleh Football Insider, Van Bronckhorst tengah dipertimbangkan serius untuk mengambil alih posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Saat ini pelatih berusia 50 tahun itu menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool di bawah Arne Slot. Diketahui karir kepelatihannya dimulai pada 2011 sebagai asisten pelatih Feyenoord sebelum naik menjadi pelatih kepala pada 2015 hingga 2019. Setelah itu, Van Bronckhorst menerima tawaran Guangzhou RNF pada 2020, kemudian menangani Rangers pada musim 2021-2022. Sebelum bergabung dengan Liverpool pada 2025, dirinya sempat melatih Besiktas. Melihat kondisi Liverpool yang semakin tidak stabil di Premier League, peluang Van Bronckhorst untuk hengkang dan menerima tawaran melatih timnas Indonesia disebut semakin terbuka. Sementara itu, PSSI telah mengonfirmasi bahwa ada 5 nama pelatih yang masuk dalam radar mereka. Namun federasi belum membeberkan identitas para kandidat tersebut. Pelatih timnas Indonesia saat ini masih menjadi teka-teki. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert, PSSI tengah sibuk mencari sosok baru yang tepat untuk menakodai skuad Garuda.
kini posisi juru taktik tim Merah Putih masih kosong. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa federasi tidak ingin kecolongan lagi seperti sebelumnya. Sejauh ini PSSI baru mengumumkan 5 kandidat calon pelatih meski identitas mereka masih dirahasiakan. Zainuddin Amali memastikan bahwa PSSI memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi calon pelatih. Termasuk pengalaman nyata dalam dunia kepelatihan dan kemampuan memimpin tim besar. Keputusan ini muncul setelah pengalaman dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda itu yang gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Rekam jejak Kluivert sebagai pemain dan pelatih tidak terbukti menjadi indikator keberhasilan saat menukangi skuad Garuda. Sehingga PSSI kini menekankan penilaian berdasarkan prestasi kepelatihan. Lebih jelas lagi, PSSI belajar dari pengalaman sebelumnya. Penunjukan pelatih baru kali ini harus berdasarkan rekam jejak dan kemampuan nyata, bukan sekedar nama besar. Selain itu, PSSI juga menolak calon pelatih yang cenderung menganak-kemaskan pemain dan menekankan disiplin serta profesionalisme sebagai nilai utama. Federasi berharap penunjukan pelatih baru dapat membawa timnas Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional dan memulihkan prestasi skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji membeberkan isu pembicaraannya dengan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze yang ramai disebut-sebut sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Sumarji mengatakan dirinya beberapa kali menghubungi Timur Kapadze. Ia mengungkapkan komunikasi tersebut berasal dari ketertarikan pribadi terhadap Kapadze dan bukan untuk melobi sebagai pelatih timnas Indonesia.
Sumarji menyebut ketertarikannya muncul setelah membaca CV dari Kapatse. Ia mengaku penasaran bagaimana Uzbekistan bisa mencapai prestasi baik di sepak bola. Selain itu, ia juga mempelajari perjalanan Kapatse dalam melatih timnas Uzbekistan, di mana ia sukses menangani timnas U19, U23, hingga tim senior dalam waktu singkat. Sementara itu, Kapatse mengaku senang dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, dan ini menjadi salah satu alasan Sumarji terus berkomunikasi dengannya. Sumarji sendiri menekankan bahwa diskusi yang terjadi antara dirinya dan Kapatse hanya sebatas percakapan biasa tentang sepak bola, tanpa ada maksud untuk melobi posisi pelatih timnas Indonesia. Di lain kesempatan, Timur Kapatse mengaku memang pernah dihubungi oleh PSSI, meski dirinya juga mengaku bahwa tidak ada pembicaraan konkret tentang menjadi pelatih timnas Indonesia. Diketahui nama Timur Kapatse sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Timur Kapatse disebut-sebut sebagai salah satu kandidat serius untuk menjadi calon pelatih skuad Garuda. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki 5 kandidat pelatih timnas Indonesia, meski tak menyebutkan nama-nama tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.